Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pada lafal Allahu ini di awal ini kita baca dengan bacaan fathah a, kemudian langsung ke Allah, a-nya tipis, Allah, baru Allah-nya tebal. Kemudian pada lafal Allah di sini lamnya lam tafkhim, lam yang kita baca dengan bacaan tebal, lam tafkhim. Kemudian pada lafal Allah untuk panjangnya adalah 2 harokat. Allahu sempurnakan lafal hu. Allahu yastahzi'u. Kemudian di sini sempurnakan dalam sifat sin, yaitu sin memiliki 2 sifat atau beberapa sifat, yang salah satunya adalah sifat hamas. Kemudian sifat dia harus dialirkan nafasnya, dinamakan dengan rokhawah. Ada sifat dia namanya istifalnya, dia tidak melekat ke langit-langit atas lidahnya. Kemudian pangkal lidah, istifal pangkal lidahnya di bawah saja. Kemudian dia ada sifat namanya sifat sofir, ya, berdesis seperti burung. Maka yastah. Kemudian pada lafal ha sama, ini sifatnya hampir sama, yaitu adanya hamas. Kemudian dia sifat ha yaitu sifat rokhawah juga, dan dia makhrajnya huruf ha kita keluarkan dari pangkal tenggorokan kita, pangkal tenggorokan, sehingga dia ha, hi, hu, yastahzi'u. Ya, kita ulangi lagi, yastahzi'u. Kemudian di sini hamzah u, iya-nya dia sebagai bentuk rasamnya untuk huruf hamzah, maka tidak dibaca yu tapi dibaca u. Yastahzi'u bihim. Kemudian di sini ada ini huruf ha yang bentuknya seperti ini, kita namakan dengan ha, sama seperti yang seperti ini. Ya, bentuk ha itu ada 3. Yang pertama begini, ha sendirian, atau ha yang di tengah seperti ini, atau yang di tengah seperti ini. Nah, nanti juga ada yang seperti ini. Maka di sini pada lafal mim mati bertemu dengan huruf waw kita namakan dengan izhar syafawi. Maka suara mimnya harus jelas. Wa yamudduhum fi, sama di sini ada mim mati lagi, ada mim mati bertemu dengan fa, sama hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi, suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal fi ini bacaan hurufnya adalah sifat hamas, fa harus dialirkan nafasnya, fi, ya, fi, ya. Kemudian fi ada mad tabi'i pada lafal fi, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya, fi tughyanihim. Ini ta tebal, ta wain, maka kedua-duanya pangkal lidah tangkat, ya, tughyanihim. Wain dari ujung tenggorokan kita yang dekat dengan pangkal lidah kita. Untuk huruf ghain hati-hati jangan sampai terpantulkan, tidak boleh mantul, karena huruf ghain jangan dibaca tugaya, nanti jadi memantul, karena huruf ghain sendiri dia bukan huruf qalqalah, ya, akan tetapi dia huruf rikhwah yang dia juga termasuk huruf jahar. Yang jahar tertahannya nafas, rikhwa itu mengalirnya nafas, mengalirnya suara. Maka fi tughyanihim. Kemudian pada lafal ya di situ ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Untuk panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian him ada mim mati bertemu ya, ini kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia izhar syafawi. Dan di sini ada mim matinya bertemu dengan huruf ya, maka suara mimnya harus jelas. Kemudian ya'mahun. Kemudian pada lafal hun
di sini ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad kita satu persatu kita jelaskan. Mad artinya panjang. Kemudian arid itu timbul atau muncul arid. Kemudian disukun disebabkan karena sukun. Maka mad arid disukun itu disebabkan karena kita waqaf. Maka sababuhu waqaf. Sebabnya adalah waqaf. Waqafnya gimana? Pada lafal na. Kalau kita wakaf, biasanya dalam bahasa Arab atau orang Arab itu mematikan huruf yang diwakafkan. Misalkan Umaru, Umar, atau misalnya Muhammadun, Muhammad. Maka ya'mahun, akan tetapi di sini huruf nun yang dimatikan. Sebelumnya ada huruf mad. Maka biasanya ketika huruf akhir datang sebelumnya huruf mad, baik itu alif maupun ya ataupun waw, maka dinamakan dengan mad arid bisukun. Cara membacanya yaitu kita panjangkan hu-nya, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, ya'mahun 2, ya'mahun 4 harokat. Kalau 6, ya'mahun. Baik, kita coba ulang dari awal. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian kita lanjut. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Nah, kita boleh lanjut saja meskipun tidak wakaf, tapi ini maknanya sempurna, tapi asalnya kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Misalkan tidak kuat kita berhenti di sini, kita ulang lagi dari fama. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pada bacaan ulaika di sini ada huruf waw yang dia ditandai dengan sifar mustadir, yaitu lingkaran kecil. Nah, ini lingkaran kecil di atas huruf itu namanya sifar mustadir. Sifar mustadir yaitu sifar 0. Mustadir berbentuk bulat. Maka di sini ulaika pada lafal u itu tidak boleh dibaca ula, tapi langsung saja ke la-nya karena wawnya dianggap tidak ada. Ulaika. Kemudian pada lafal la di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad. Kita lihat di sini, ini ada hamzah yang datang sebelumnya huruf mad yaitu berupa alif kecil. Maka bila hamzah tersebut berada dalam satu kata, maka dinamakan dengan muttasil, yaitu bersambung. Dan hamzahnya ini berada dalam satu kata, sehingga dinamakan dengan mad wajib muttasil. Kalau di lain kata, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalah. Ya, kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif dan lam yang dia ditulis dan tapi dia tidak dibaca, langsung ke huruf lamnya. Ulaika alladzina. Kemudian pelafal zi di sini ada ya sukun di dahulu dan kasrah, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Maka hati-hati juga di dalam pelafalan zi, jangan sampai dibaca dengan zi, dengan zai. Ya, jangan dibaca dengan zi, tapi dia zi. Ulaika alladzina. Kemudian alladzina ishtaraw ad-dhalalah. Di sini ada sukun di huruf alif. Ini tanda seperti ini artinya dia tidak dianggap ada. Kemudian sinnya berharokat sukun. Maka cara membacanya nanya langsung ke shin. Hati-hati juga dalam lafal shin, jangan dibaca nas, tapi dia ash shin. Ulaika alladzina ishtaraw
dhalalah. Kemudian tarawuddo. Wu sempurnakan dhammahnya, dimajukan sedikit bibir kita monyong untuk menyempurnakan huruf waw yang berharokat dhammah. Kemudian di sini alif lam. Nah, ini kita tidak baca, dan di sini ada alif lam syamsiyah kembali, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Namanya alif lam syamsiyah. Maka kemudian kita langsung baca wuddo. Nah, dhad ada salah satu sifatnya adalah sifat istiqalah, yaitu sifat memanjang sedikit. Wuddo, nashtara wuddo, alladzina ishtara wuddona. Dia memanjang huruf dhatnya. Kemudian pada lafal la ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif. Maka panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Kemudian bil huda. Di sini bil huda ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca tertulis dan dibaca. Bil lamnya terbaca. Bil huda. Kemudian pada lafal da di sini ada mad tabi'i, yaitu ada huruf alif datang setelah huruf fathah, atau adanya fathah bertemu dengan alif yang mana alifnya di atas huruf ya ini. Nah, ya-nya kita tidak anggap ada, atau bisa dikenal juga dengan alif bengkok. Nah, tapi juga di sini sebenarnya alif namanya alif manqusah. Kemudian fama, fa hati-hati jangan baca pa tapi di f. Fama. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Fama rabihat tijaratuhum. Kemudian kita lanjut rabihati. Nah, di sini ada tak sukun bertemu dengan tak. Ini kita namakan dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu apabila ada huruf yang dia disukunkan bertemu dengan huruf yang sama serupa, baik itu makhraj dan sifatnya, yaitu langsung dimasukkan kepada huruf setelahnya. Maka rabihati, maka kita namakan dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yaitu huruf yang sama-sama keduanya. Kemudian pada lafal tijaratuhum, pada lafal ja di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Ya, panjangnya 2 harakat. Ra-nya tebal. Tijaratuhum wa ma, ada mim mati bertemu waw, kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu bacaan yang dibaca dengan jelas mimnya. Kemudian pada wa ma ada fathah bertemu alif, ka ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i. Kemudian nu ada dhammah bertemu waw yaitu mad tabi'i kembali. Maka panjangnya ma, ka dan nu harus sama 2 harakat. Wa ma kanu muhtadin. Kemudian muhtadin, aha sifatnya mengalir, yaitu sifat hamasnya ada mengalirnya nafas. Muhtadin. Kemudian pada lafal din ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang kita baca di akhir bacaan kita, atau ada huruf yang dia diwaqafkan kemudian disukunkan sebelumnya ada huruf mad. Nah, di sini mad arid ada mad yang terjadi sebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Di sini nun asalnya muhtadina, karena dia waqaf maka nunnya menjadi sukun muhtadin, dan sebelumnya ada huruf mad, maka panjangkan dulu di-nya sepanjang boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. Muhtadin. Kita ulang lagi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.